Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal Indonesia daulatan mustaqilah bi anwa'il adzatil mukhtalifah walidzalika aujam'inal ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Dewan Hakim, Dewan Juri yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Teknologi yang semakin canggih membawa dampak luas di semua belahan bumi, tak terkecuali Indonesia. Ia laksana pisau bermata dua, bisa memberi nilai positif dan negatif, tergantung siapa yang memanfaatkannya. Teknologi informasi misalnya bisa menjadi media pembentukan karakter terpuji atau al-akhlakul karimah, dan bisa menjadi media dekadensi moral atau al-akhlakul madmumah, khususnya bagi generasi milenial. Berita tentang seks bebas dan kematian akibat miras dan narkoba di kalangan generasi muda hampir setiap hari memenuhi halaman media sosial. Baru-baru ini dunia pendidikan dikagetkan dengan ulah seorang pelajar SMA di Jawa Tengah menikam gurunya yang seharusnya dihormati. Kita menjerit prihatin melihat karakter generasi muda kita yang telah jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Oleh karena itu, hadirin, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, kami akan menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Membangun Generasi Milenial dengan konsep pendidikan karakter berbasis Al-Quran, dengan rujukan Al-Quran surah Shad ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi
dengan menyebut asma-Mu ya Allah, yang maha pengasih, pelimpah kasih, maha penyayang, pencurah sayang. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu dengan penuh berkah, supaya mereka dapat memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya orang-orang yang berpikir cerdas mendapatkan pelajaran. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Al-Jalalain menjelaskan bahwa kata liada baru dalam ayat ini mengandung perintah untuk mendalami nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Dari situlah pedoman dan pelajaran berharga kita peroleh, lalu kita jadikan pegangan. Itulah generasi ulul albab, generasi yang cerdas intelektualnya, sekaligus cerdas spiritualnya. Pesatnya perkembangan teknologi telah membawa dampak perubahan terhadap karakter dan gaya hidup setiap orang, lebih-lebih generasi muda. Kita tak akan bisa menghentikan laju internet bumi, maka sebagai konsekuensinya kita harus membangun fondasi keimanan dan filter yang kuat untuk menyaring derasnya arus budaya asing. Hadirin, sekuat apapun angin kencang tak akan dapat menumbangkan pohon yang memiliki akar menghunjung ke bumi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, angin kencang yang menerpa bukanlah untuk menumbangkan pohon, melainkan untuk menguji seberapa jauh kekuatan akarnya. Dari data Indonesia Corruption Watch, jumlah penuntasan kasus korupsi pada tahun 2021 mencapai hingga 29 kasus. Kerugian yang dialami negara juga tak tanggung-tanggung akibat kasus korupsi tersebut, yakni mencapai hingga 27 triliun rupiah. Dana yang cukup untuk membangun 1000 madrasah serta pondok pesantren dengan semua fasilitasnya. Hadirin, kita juga turut prihatin atas sejumlah peristiwa yang melibatkan generasi muda kita yang mencerminkan rusaknya karakter mereka. Antara lain, pertama, kasus narkoba. Lagi-lagi kita dikagetkan dengan sebuah berita yang dilansir pada tanggal 18 Agustus 2022. Adanya penangkapan oknum perwira yang diyakini mampu memberantas kasus narkoba, malah tertangkap atas kepemilikan dan pengedaran narkoba. Mau dibawa kemana negeri kita jika kita semua tidak menyingsingkan lengan baju untuk berperang melawan narkoba? Yang kedua, kasus kekerasan seksual. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat sebanyak 8.000 kasus kekerasan seksual yang terjadi mulai dari bulan Januari hingga November 2021. Hadirin, kami ulangi sekali lagi, 8.000 kasus, bukan 8 kasus. Negara kita begitu kaya dengan para pakar berpendidikan tinggi, lulusan dalam maupun luar negeri, bahkan bergelar profesor. Namun sayang hadirin, di antara mereka masih banyak yang tak berkarakter. Mereka
Mereka menggunakan kepintarannya untuk memproduksi berita bohong serta memprovokasi dan adu domba. Bahkan orang yang selama ini kita kagumi keilmuannya berteriak lantang melarang korupsi malah tertangkap KPK karena kasus korupsi. Timbul pertanyaan hadirin, lalu apa yang harus kita lakukan agar generasi penerus kita tidak tercemar oleh generasi perusak bangsa? Sebagai jawabannya, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Mishbah, beliau mengatakan bahwa Rasulullah merupakan manusia sebaik-baiknya suri tauladan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanum khulqah." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Dari uraian di atas tadi dapat kami simpulkan, yang pertama, masa depan bangsa ditentukan oleh generasi yang berkarakter. Dan yang kedua, untuk membentuk karakter tersebut tidak ada pilihan lain kecuali kembali kepada Al-Quran dan keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, sebelum kami mengakhiri syarahan ini, izinkan kami menyampaikan satu buah lagu yang berjudul Habitat yang kami ubah liriknya. Marilah kita jaga remaja agar tidak jadi pecandu narkoba. Jauhkan bangsa negara dari orang yang haus akan kekuasaan. Ayah bunda jaga anak kita semuanya, karena mereka penerus bangsa dan agama. Kokohkan iman ilmu agama agar bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.